Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Syauki dari kelas G, tugas bimbingan konseling, yang dimana tugasnya adalah menganalisis film Tari Zaman Par. Tari Zaman Par yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti seperti bintang-bintang di langit, merupakan film yang dirilis pada 21 Desember 2007, sedangkan DVD-nya dirilis pada 25 Juli 2008. Dalam film ini menceritakan sosok seorang anak yang memiliki kebutuhan khusus. Dia tidak mempunyai teman dan selalu dikucilkan. Anak ini bernama Ihsan Awasti. Anak laki-laki ini berusia 8 tahun. Dia selalu dipanggil dengan nama idiot dan selalu mendapat nilai jelek di sekolahnya. Menurut saya, anak ini juga susah bergaul karena orang memandangnya dia hanyalah anak idiot yang tak bisa apa-apa dan selalu membuat keributan. Ibunya selalu memberi pengertian kepadanya, berbeda dengan ayahnya yang selalu memarahinya. Ayahnya memarahinya karena banyak keluhan dari guru dan tetangganya karena ulah anaknya. Di sini, menurut saya, ayahnya hanya menerima mentah apa yang dikeluhkan oleh tetangganya tanpa dicerna terlebih dahulu, sehingga tidak mencari kebenarannya dulu. Oleh karena itu, anaknya setiap harinya selalu dimarahi dan dimarahi oleh ayahnya. Anak ini juga berbeda dengan kakaknya. Kakaknya yang selalu pintar dan mendapat nilai bagus di sekolahnya. Tetapi Ihsan sebenarnya dia juga memiliki kelebihan. Dia mencintai lukisan dan senang melukis. Dikarenakan mendapat laporan bahwa nilai rapot yang buruk, orang tuanya mengirimnya ke sekolah asrama. Awalnya dia masih yang sama dengan sekolahnya yang dulu, yang susah diatur dan sedikit angkuh. Suatu hari di sekolahnya ada guru baru yang bernama Mr. Nikum. Dia adalah guru yang sangat berbakat. Ia memiliki kelebihan dalam mengerti sifat dan masalah kejiwaan yang dimiliki oleh siswanya. Dia yang merubah Ihsan menjadi orang yang lebih baik dan dapat menunjukkan perubahan pada dirinya. Menurut saya, hal-hal yang perlu dilakukan oleh seorang pembimbing atau guru ketika memiliki atau mengajar anak yang berkebutuhan khusus adalah yang pertama, interaksi. Interaksi adalah di mana kita berbicara dengan orang lain itu yang bertutur kata dengan baik. Yang nomor dua adalah observasi. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Yang ketiga adalah lingkungan belajar yang nyaman dan tanpa ada hambatan di sekitar lingkungan itu. Yang keempat, lebih fleksibel atau lebih simpel. Yang kelima, harus konsisten. Jadi guru ini harus konsisten, harus istiqomah dalam mengajar anak yang berkebutuhan khusus. Yang keenam, gunakan syarat visual, auditori, atau taktil.
Yang ketujuh adalah menjadi pengajar yang positif. Itu untuk contoh kepada anak yang berkebutuhan khusus biar yang dilakukan kegiatannya itu yang positif terus. Peran orang tua dalam mendidik anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah anak diperlakukannya layaknya manusia yang utuh. Kita mengetahui bahwa setiap manusia atau anak memiliki keunikan, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun, jangan jadikan keunikan dan kekurangan itu sebagai suatu yang menghalangi anak untuk proses belajar tentang aturan, norma, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Bagi orang tua, agar selalu mengajarkan nilai-nilai kebaikan pada anak, tetapi ingatlah kapasitas dirinya dalam menjalankan apa yang sudah diajarkan. Yang kedua yaitu pendidikan sesuai kebutuhan. Bisa ke sekolah inklusi, sekolah khusus untuk anak berkebutuhan khusus dan sebagainya, atau dalam kata lain yaitu sekolah SLB, sekolah luar biasa. Sebelum menentukan tempat pendidikan yang tepat untuk anak, sebaiknya konsultasikan dulu dengan psikologi agar lebih mendapatkan informasi yang lebih komprehensif dan valid. Yang ketiga yaitu optimis, anak itu mampu. Anda harus yakin mereka bisa menunjukkan kepercayaan yang positif. Jika Anda juga menunjukkan di depan anak, secara tidak langsung mereka akan ikut merasa positif. Yang keempat yaitu selalu bersyukur. Ada satu teknik untuk meningkatkan emosi positif dalam diri. Caranya ialah dengan menulis hal-hal yang orang tua syukuri di dalam hidup. Beberapa penelitian dijelaskan, dengan menulis daftar rasa syukur orang tua dapat mengalahkan segala sesuatu yang negatif menjadi positif. Yang kelima yaitu coba untuk santai sejenak. Caranya ialah dengan memposisikan tubuh senyaman mungkin, mengambil napas dalam-dalam selama 3 detik dan buang perlahan lewat mulut. Ini bisa dilakukan 3-4 kali hingga merasa lebih tenang. Ketika Anda melakukan cara ini, diharapkan mampu mengurangi semua emosi negatif serta memberikan kesempatan pada diri sendiri untuk berpikir jernih kembali. Cukup sekian analisis tentang film Tari Zaman Bar. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.